Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam. Tak lupa juga selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak nanti. Para hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, saya Ahmad Husaini Sarosa dari kelas 8B ingin menyampaikan sedikit kultum tentang ibadah umroh secara sederhana. Ibadah umroh merupakan ibadah yang sangat amat dianjurkan oleh para ulama. Bagaimana dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 196 di potongan ayat pertama yang berarti wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Para hadirin yang insyaallah dirahmati Allah, apa itu umroh? Umroh berasal dari kata iktimar yang berarti ziarah. Ziarah di sini berarti menziarahi Ka'bah dan sekelilingnya. Kemudian dilanjuti oleh berjalan-jalan ataupun berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kemudian diakhiri dengan kegiatan memotong rambut. Umroh mempunyai rukun-rukun yang harus kita ikuti agar umroh kita tergolong sah. Maka dari itu patut kita pelajari beberapa dari rukun-rukun tersebut. Yang pertama yaitu niat atau mikot. Niat ini hanya dapat dilaksanakan di beberapa tempat saja. Dan bacaannya sangat amat sederhana dan pendek, yang berbunyi labbaik Allahumma umrotan, yang berarti aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Niat atau mikot ini berada di tempat yang kurang dekat dari Masjidil Haram, maka akan ada perjalanan yang cukup panjang untuk dapat sampai ke Masjidil Haram dan untuk melihat Ka'bah. Tempat-tempat niat ini meliputi yang pertama Bir Ali, yang kedua Asail, yang ketiga Juhfah, yang keempat Zatu Irkin, dan yang terakhir Yalamlam. Dikarenakan lokasi ini cukup jauh dari Masjidil Haram, maka akan ada perjalanan safar. Maka dari itu banyaklah memanjatkan doa-doa ataupun juga bisa bersolawat atas Nabi di saat safar tersebut. Tapi ada salah satu bacaan yang sangat amat utama untuk dibaca ketika ingin melihat Ka'bah, yaitu bacaan talbiyah. Beberapa dari kalian mungkin pernah mendengar, tapi jika belum, saya akan bunyikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kurang lebih berarti, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Setelah niat di salah satu tempat niat, akan dilaksanakan yaitu berihram. Ihram ini dapat dilaksanakan sebelum niat ataupun setelah niat. Ihram merupakan pakaian jahitan yang hanya dipakai sendiri. Jadi maksudnya yaitu hanya menggunakan kain ihram saja, tidak boleh ada dalaman apapun di bawah kain ihram tersebut. Dikarenakan aturan Masjidil Haram saat ini untuk memasuki area matof atau area di sekeliling Ka'bah harus menggunakan ihram bagi yang laki-laki. Setelah menggunakan ihram dan menyampai ke area untuk tawaf, yaitu rukun selanjutnya. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah mulai dari sebuah bebatuan yang terletak di salah satu sudut di Ka'bah. Bebatuan ini dinamakan Hajar Aswad. Hajar Aswad ini berupa batuan yang berwarna gelap. Tapi dulu aslinya terang dikarenakan dulu manusia belum banyak dosa. Tapi sekarang sudah menggelap dikarenakan manusia banyak yang dosa. Hajar Aswad merupakan batuan ini tadi. Satu putaran meliputi Hajar Aswad memutar seperti ini hingga Hajar Aswad kembali. Jadi mutarnya berlawanan arah jarum jam. Setelah melaksanakan tawaf, tawaf
ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Jadi mungkin akan ada sedikit lelah ya, tapi itu normal. Setelah melaksanakan tawaf, ada kegiatan yang bernamakan sa'i. Sa'i yaitu berjalan-jalan ataupun berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa yang terletak di area sini di maps di tangan saya ini. Kemudian berjalan ke Bukit Marwah. Ini dilaksanakan sebanyak 7 putaran juga, tetapi Sofa ke Marwah itu 1 putaran, Marwah ke Sofa itu 2 putaran. Jadi ya sekitar 3,5 kilometer. Ya cukup jauh juga. Tapi jika Anda lelah saat sedang berjalan ataupun berlari, ada tempat untuk minum air zam-zam di tengah-tengah perjalanan tersebut. Maka jika lelah bisa minum sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. Kemudian untuk mengakhiri rangkaian ibadah umroh, ada kegiatan yang bernamakan tahallul. Tahallul ini adalah memotong rambut setidaknya yaitu 3 helai rambut. Nah itu sangat dikit ya. Tapi lebih sunahnya yaitu memotong semuanya hingga gundul. Kelebihannya untuk yang motong gundul yaitu didoakan untuknya kerahmatan 3 kali lipat. Sedangkan yang memotong hanya sekitar 3 helai hanya didoakan kerahmatan sebanyak 1 kali lipat. Tapi jika ingin memotong sedikit juga tidak mengapa. Sekiranya sudah sampai sini saja kultum saya di kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.